Но всех интересует вопрос. Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Kalau di beberapa video sebelumnya Mamang sempat ngebahas alur film dari kiper legendaris asal negara Jerman. Nah, kali ini Mamang bakal balik lagi nge-review seorang kiper legendaris dari negara Soviet. Kiper ini tuh satu-satunya kiper yang mendapatkan penghargaan Ballon d'Or sampai dengan saat ini. Berawal dari keluarga sederhana, kiper ini mengalami masa suram hingga sampai ke puncak kejayaannya di negara beruang merah itu. Buat kalian yang belum pernah nonton, boleh dipantengin langsung aja. Dan buat yang udah pernah nonton, tetap pantengin juga ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Pada tahun 1949, sebuah pertandingan antar tim traktor dari Stalingrad melawan tim Dinamo dari Moskow sedang berlangsung di sebuah lapangan. Seorang kiper muda terlihat menjaga gawang dari tim Dinamo Moskow. Kiper ini bernama Lev Yashin yang cukup menarik perhatian penonton karena permainannya bak pemain sirkus yang doyan nyerenteng ke wilayah depan. Di bangku penonton sendiri terlihat seorang kiper senior dari timnya sekaligus pemain timnas Soviet yang bernama Khomich. Khomich di sini juga ikut memantau jalannya pertandingan. Akibat atraksi dari Lev Yashin, sebuah blunder pun terjadi yang membuat timnya harus kebobolan 1 gol. Sampai waktu turun minum selesai, Yashin masih belum muncul ke lapangan. Ia ternyata berusaha mencari wangsit agar tak lagi blunder di babak kedua. Akhirnya ia pun keluar dan membuat para penonton yang sempat taruhan ciu menjadi kecewa karena nggak jadi mabok bareng dengan temannya. Di tahun selanjutnya, Yashin pun masih berusaha keras untuk bisa menembus menjadi pemain utama di tim Dinamo Moskow. Seringkali dirinya bangun lebih pagi hanya agar bisa berlatih lebih awal. Namun sayangnya permainan Yashin masih sama, di mana ia masih hobi ngabret ke arah luar dari kotak penalti yang bukan merupakan area seorang kiper. Yashin di sini beralasan bahwa ia bisa melihat alur permainan musuh dari posisinya sebagai seorang kiper. Yashin pun dimarahi oleh sang pelatih dan digantikan oleh kiper kedua di dalam timnya. Yashin kemudian menceritakan keyakinannya itu kepada sahabatnya yang bernama Volodya bahwa seorang kiper sejatinya adalah pemain dalam sebuah lapangan dan tidak selamanya hanya berdiam di bawah tiang gawang. Yashin di sini hidup di lingkungan sederhana dan terkenal ramah dengan para tetangga dan bocil yang merupakan para fansnya sebagai pemain sepak bola. Yashin yang masih kuat dengan tekadnya kemudian mulai mengikuti gerakan dari seniornya Khomich dalam sebuah sesi latihan. Meski sempat diajak oleh pemain lainnya, Khomich di sini malah tertarik dengan keseriusan dari juniornya itu. Ia pun akhirnya memberikan Yashin sedikit trik dan cara menjaga gawang yang baik dan juga benar. Khomich juga mulai melatih Yashin dengan beberapa tendangan penalti yang mana semuanya bisa diantisipasi oleh Yashin. Khomich merupakan salah satu pemain terkenal di masa itu yang diberi julukan Tiger karena refleksnya sekaligus pernah membawa timnya menjuarai Soviet Champion di tahun 45 dan 49. Seniornya itu memberi sedikit wejangan kepada Yashin yang memiliki postur lebih tinggi darinya sebagai seorang kiper untuk menggunakan kelebihannya tersebut karena tidak ada kiper yang memiliki kemampuan yang sama. Khomich kemudian melakukan sebuah pertandingan bersama dengan timnya untuk melawan rival sekota mereka Spartak Moskow. Posisi saat itu dimenangkan oleh Dinamo dengan skor 1-0, sampai saat Khomich melakukan sebuah penyelamatan gemilang, kakinya disodok manja oleh pemain lawan yang membuatnya terpaksa digantikan oleh Yashin. Pertandingan itu adalah debut pertama Yashin di tim senior Dinamo Moskow yang membuatnya sedikit gugup. Di pertandingan itu juga hadir seorang perwira militer yang merupakan salah satu sponsor dari klub mereka. Kembali sebuah blunder dilakukan oleh Yashin yang pada saat itu melihat pemain lawan mulai mendekati gawangnya. Tanpa ia sadari, ia bertabrakan dengan pemain bertahan dari timnya sendiri dan membuat sang perwira militer tak ingin melihat Yashin masih berada di dalam timnya. Этим воспользовался нападающий Николай, который закончился в ничью 1-1. Молодого динамовского вратаря. Я его в команде больше не видел.
Akibat kesalahannya itu, Yasin menjadi bahan bulian di wilayah rumahnya. Ayahnya juga merasakan anaknya tidak memiliki bakat menjadi pemain sepak bola dan menyuruhnya untuk segera mendaftar menjadi kuli angkut di sebuah pabrik. Namun Yasin di sini tak menyerah begitu saja. Ia masih berlatih dan mengajak salah satu anak dari tetangganya untuk menjadi partner berlatihnya di malam itu. Esok harinya Yasin pergi ke sebuah rumah sakit untuk menengok seniornya Komic yang masih cedera dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Yasin di sini juga meminta saran tentang permainan hoki es, di mana Yasin di sini disuruh oleh presiden dari klubnya untuk menjadi pemain hoki es. Komic pun menghibur Yasin dengan mengatakan, jika di permainan tersebut banyak fans cewek cantiknya. Uhui. Singkat cerita, Yasin akhirnya menjadi pemain hoki es dan bergabung di sebuah klub di kotanya sampai tahun 53. Sebelum berlatih, Yasin menyempatkan diri untuk membeli rokok juara dari sebuah kios Mang Ikin dan bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Ece Valia yang di masa mendatang akan menjadi istri dari Yasin. Saat sedang melakukan latihan, pelatih tim lamanya Yakusin datang ke sana dan mengatakan kepada pelatih tim hoki es bahwa dirinya akan menarik kembali Yasin ke dalam timnya. Meski sempat mengatakan bahwa Yasin telah menjadi pemain inti di dalam tim tersebut dan akan menjadi pemain nasional, ia akhirnya merelakan Yasin untuk kembali bermain sepak bola. Yasin kemudian kembali merumput bersama tim lamanya. Ia di sini sama sekali tidak kehilangan kemampuan dan skill bermainnya sebagai seorang kiper meski telah lama vakum bermain. Meski begitu, sang pelatih yang melihat Yasin adalah seorang kiper yang terlalu terburu-buru dalam menyelamatkan gawangnya, kemudian memberikan sedikit nasihat untuk bisa mengantisipasi gerakan lawannya. Надо предугадывать действия соперника. Вдоль бровки. Перед ним защитник. Гол. Yakusin di sini menyadari perbedaan kemampuan yang dimiliki Yasin berbeda dari Komic dan mereka harus menemukan gaya bermain sendiri di tengah permainan sepak bola yang terus berkembang. Setelahnya Yasin pun diajak untuk pergi ke sebuah tempat koke oleh pemain lainnya, namun ia menolak karena telah berjanji akan bertemu dengan sang pujaan hati Valia. Sempat mengajak untuk menonton bioskop KKB Desa Pemberontak, namun Valia menolak dan memilih untuk meminta Yasin mengantarkannya pulang ke rumah. Menggunakan sepeda ontel yang masih belum lunas, disinilah Yasin mulai melamar Valia pertama kalinya di depan sebuah toko. Di timnya sendiri, sang pelatih mulai merombak dan meregenerasi timnya dengan pemain berusia muda. Komic yang termasuk ke dalam usia uzur harus tereliminasi pada saat itu. Yasin pun diposisikan untuk menjadi kiper utama di timnya menggantikan Komic. Merasa tak enak akan keputusan dari sang pelatih klub, Yasin kemudian menemui Komic yang tengah merenung santai di tengah sebuah taman. Meski terasa berat, Komic pada akhirnya bisa mengerti bahwa seorang atlet pada akhirnya akan menemui masa pensiun. Ia pun memberikan koper berisikan peralatan kiper miliknya untuk diwariskan kepada Yasin, supaya Yasin tidak lagi membawa tas dari jaring gawang yang selalu dibawanya. Sekedar informasi, setelah masa pensiunnya, Komic di sini berganti profesi menjadi seorang fotografer olahraga profesional, sampai kemudian kembali pensiun usia di umur 60. Tahun 54 adalah tahun pertama Yasin melakukan debutnya sebagai kiper utama dari klubnya melawan Torpedo Moskow. Bermain dengan gaya uniknya menggunakan sebuah topi copet, Yasin di sini bahkan mampu menahan umpan maut dari pemain legendaris lainnya yang bernama Edward Stelzov. Meski atraksinya saat itu masih dianggap permainan sirkus oleh beberapa penonton, Yasin di sini berhasil menjaga gawangnya dari pihak lawan dengan skor 2-0. Sampai saat tim musuh mendapatkan hadiah tendangan penalti dari wasit, Yasin pun memposisikan diri lebih ke kiri gawangnya untuk memancing pemain musuh agar menendang ke arah yang lebih luas. Di tahun 60, Yasin menjadi salah satu pemain yang diberangkatkan untuk mengikuti Piala Eropa pertama negaranya di Prancis. Rasa bahagia itu pun diungkapkan Yasin dengan mengajak sang kekasih Valia untuk segera mendaftarkan diri mereka melakukan pernikahan di KUA setempat. Namun, sedikit masalah terjadi di mana Valia tidak ingin mengubah nama belakangnya setelah mereka menikah nanti. Hal itu pun membuat Yasin sedikit kesal dan pergi meninggalkan Valia. Valia yang merasa bersalah atas sikapnya itu kemudian berusaha menemui kembali Yasin di tempat latihannya. Яшин.
Setelah pada akhirnya mereka melakukan pernikahan, Yasin dan Valia kemudian mengundang teman-teman terdekat mereka untuk merayakan hari bahagia tersebut. Singkat cerita, tim Uni Soviet berhasil masuk ke final Piala Eropa dan harus berhadapan dengan Yugoslavia di Stadion Parc des Princes. Di tengah guyuran hujan deras, pertandingan berlangsung cukup sengit dengan skor imbang 1-1. Di tengah turun minum babak kedua, sang pelatih Gavril memberikan orasi keras yang positif kepada para pemainnya agar kembali bersemangat di babak pertambahan waktu. Pada babak tambahan ini, Yasin mulai memperlihatkan kemampuan edannya. Bola mulai diumpan oleh kiper lawan ke arah depan, digiring oleh pemain bernomor punggung 3. Di arah depan terlihat pemain Soviet mulai menyeledot dengan keras, namun berhasil dihindari. Kembali bola masuk ke area berbahaya Soviet dan lagi-lagi Yasin bermain cemerlang. Bola pun mulai melaju ke arah gawang Yugoslavia, melewati sayap kanan pertahanan musuh. Bola diumpan dan diheaden dengan cantik dan gol! Pertandingan barusan juga ternyata disaksikan oleh presiden dari klub raksasa Real Madrid, Santiago Bernabéu. Terkesan akan skill dan keahlian Yasin sebagai seorang penjaga gawang, di sebuah acara pesta pemberian penghargaan pada tim pemenang, Santiago Bernabéu menawari Yasin kontrak untuk bergabung bersama klub miliknya. Saking ngebetnya si Santiago ini bahkan membiarkan Yasin untuk mengisi nilai kontraknya sendiri. Namun Yasin menolaknya. Ia mengatakan masih ingin bermain di timnya saat ini dan keluarga barunya juga baru dibangun di kota tersebut. Meski keputusan barusan membuat Yasin sedikit menyesal karena gajinya yang UMR saat ini masih belum bisa membelikan mantel bulu yang diinginkan oleh istrinya. Tiba di negaranya, Yasin dan timnya disambut sorak-sorai para penggemar yang sudah menunggu mereka di bandara. Di rumahnya, Yasin memberikan hadiah kepada putri kecilnya dan juga sang istri yang akhirnya mendapatkan mantel bulu bagong idamannya hasil udunan dari rekan timnya. Kehidupan Yasin kini mulai berubah drastis. Kini Yasin bisa berlibur bersama istrinya menggunakan sebuah mobil hasil DP dengan sisa cicilan 32 kali. Berencana menambah garis keturunannya, Yasin pun mulai melakukan penanaman benih di tengah tumbukan jerami yang ada di sana. Ketenarannya bahkan membuat para lansia muda di wilayahnya sampai rela ngelapan mobil cicilan Yasin dengan sukarela. Di sekolah anaknya pun, Yasin menjadi idola anak-anak di sekolah itu. Di tahun 62, Yasin akan mengikuti timnas Soviet terbang ke Chili untuk mengikuti Piala Dunia di sana. Tim Soviet pada saat itu diunggulkan karena telah memenangkan 15 kali laga berturut-turut. Lev Yasin juga dikatakan sebagai salah satu penyebab kemenangan mereka yang mana pada saat ini Yasin berada dalam performa terbaiknya. Media meyakini Soviet akan bisa mengalahkan tim Brazil yang pada saat itu terkenal akan permainan gingganya. Singkat cerita, Soviet berhasil melaju ke babak perempat final setelah menaklukkan Yugoslavia, Kolombia, dan Uruguay. Mereka di sini kembali harus berhadapan dengan tuan rumah Chili untuk bisa melaju ke babak semifinal. Di tengah sorak-sorai pendukung Chili sebagai tuan rumah, pertandingan pun dimulai dengan epik. Soviet di awal-awal permainan langsung menyerang gawang lawan meski belum berbuah gol. Serangan balik pun dilakukan oleh tim Chili saat Yasin berusaha menyelamatkan gawangnya. Tanpa sengaja pemain lawan nyerentang maju dan menendang keras kepala Yasin. Meski mengalami cedera cukup parah, sang pelatih masih tidak mau menggantikan Yasin. Ia merasa Yasin merupakan ujung tombak tim mereka, apalagi di saat genting seperti ini. Beberapa orang penonton bahkan berpendapat bahwa Yasin seharusnya diistirahatkan setelah di pertandingan sebelumnya melawan Uruguay. Yasin juga mengalami pertandingan yang cukup keras. Setelah kejadian itu, ritme permainan berubah menjadi milik Chili. Sebuah pelanggaran memberikan Chili sebuah tendangan bebas yang gagal diselamatkan oleh Yasin karena cederanya. Kekalahan 2-1 membuat Soviet harus tersingkir dari Piala Dunia sekaligus harus mudik kembali ke kampung halaman mereka. Salah satu jurnalis dari negaranya yang meliput pertandingan tersebut mendapat tekanan dari atasannya untuk menuliskan berita kekalahan tersebut bukanlah kesalahan dari tim, melainkan kesalahan dari seorang kiper negara mereka. Pemandangan berbeda terlihat saat tim Soviet tiba di negaranya. Tak satu pun penggemar yang hadir di sana, hanya istri dan keluarga dari para pemain. Berbeda jauh dengan penyambutan yang dilakukan saat mereka memenangkan sebuah pertandingan sebelumnya.
Sang pelatih juga mendapatkan tekanan dari Ketua Persatuan Pesepak Bola di Soviet untuk memberikan pensiun dini kepada Yasin sebagai kambing hitam dalam kekalahan mereka. Namun Gavril di sini tidak sependapat dan mengatakan jika kekalahan tersebut adalah tanggung jawab dari seluruh anggota tim. Di rumahnya sendiri, Yasin mendapatkan sebuah lemparan batu dari arah luar dan ia pun segera mengejar orang tersebut yang mana mereka adalah para fans yang kecewa atas kekalahan Soviet di ajang Piala Dunia. Yasin saat ini bukan lagi idola bagi warga Soviet. Ia bahkan dicap sebagai pembuat Soviet kalah dalam ajang bergengsi tersebut akibat berita yang dimuat di media. Hanya istrinya satu-satunya orang yang masih memberikan dukungan lahir dan batin kepada Yasin saat ini. Teror pada Yasin pun masih berlanjut. Tembok di apartemen mereka kini dioret-oret oleh para fans yang kecewa dan Valialah yang harus membersihkan oret-oret tersebut. Bahkan si abah lansia yang sebelumnya bersikap baik kepadanya, kini malah sengaja membuat mobil Yasin kotor karena dari burung perkutut. Yasin saat ini masih bermain di klub Dinamo Moskow. Kini ia dan timnya harus menghadapi sebuah pertandingan dengan para penonton yang masih belum lupa akan kekalahan Soviet di Piala Dunia. Para supporter ini mulai menghina Yasin meski para pemain lainnya berusaha untuk membelanya. Ejekan-ejekan itu pun tak hanya diterima oleh Yasin, sang ayah yang menjadi kuli di sebuah pabrik pun ikut mendapat bulian dari aki-aki rekan kerjanya. Mendengar hujatan itu melalui siaran radio, Valia memutuskan untuk datang ke pertandingan Yasin untuk memberikannya dukungan. Namun pelatih tim Dinamo kali ini bukan lagi Yakusin. Pelatih kali ini tidak mendukung bakat dari Yasin dan memutuskan menggantinya agar penonton tidak lagi anarkis. Akibat dari tekanan mental yang diterimanya itu, Yasin menjadi depresi berat sampai mulai mabuk-mabukan dan membuat putri kecilnya ketakutan. Yasin di sini merasa tak lagi dihargai dan akan berhenti untuk selamanya bermain sepak bola. Demi mengembalikan kesehatan jiwanya, Yasin memutuskan untuk ngadem di sebuah desa terpencil di pinggir kota. Merenung sambil ngusup pakai jejer, Yasin di sana kembali mengingat masa kecilnya dulu saat ia mulai mencintai sepak bola. Bertemu dengan sekelompok bocil kampung, Yasin mengajak mereka untuk melakukan adu mekanik bola di sebuah gudang penyimpanan jerami. Hal itu ternyata sukses mengobati luka batin yang ada di dalam dirinya, dan sekembalinya ke Moskow, Yasin kembali membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang kiper tanpa memperdulikan anggapan media. Meski kali ini ia didegradasi menjadi tim cadangan karena pemberitaan media dan juga usianya yang sudah tidak lagi muda, Yasin masih tetap kuat dengan tekadnya. Di tim muda kali ini, Yasin awalnya tidak dihargai, namun ia tetap memberikan seluruh kemampuan terbaiknya saat bermain bersama timnya itu. Sampai pada akhirnya, Yasin sendiri mendapatkan respek dari mereka. Dua tahun kemudian, di tahun 63, pihak manajerial klub mendapatkan sebuah surat dari FIFA, organisasi paling bergengsi di dunia persepakbolaan. Di surat itu tertulis bahwa Yasin diundang untuk memperkuat tim bintang dunia yang akan bertanding melawan tim Inggris dalam pertandingan Match of the Century alias pertandingan para bintang sebagai peringatan 100 tahun sepak bola di Inggris. Di surat itu juga Yasin dinobatkan sebagai kiper dunia terbaik pada masa itu dan akan menjadi kapten dari tim para bintang. Pada bulan Oktober 63, pertandingan itu pun digelar dan Yasin termasuk dalam pemain yang diturunkan di awal pertandingan. Bermain bersama tim bintang lainnya seperti Jalma Santos yang menggantikan Pele yang berhalangan hadir karena bentrok dengan jadwal kondangan, Karl-Heinz Neilinger, Puskal, Raymond Kopa, Denis Lau, Alfredo Di Stefano, dan beberapa pemain bintang lainnya yang juga ada di bangku cadangan. Pertandingan itu pun disaksikan oleh sahabat dan juga keluarga dari Yasin dari rumah mereka. Meski pada babak pertama Yasin dan timnya bermain cukup baik dan berhasil menahan imbang tim Inggris 0-0, pertandingan itu pada akhirnya dimenangkan oleh timnas Inggris dengan skor 2-1. Sepulangnya Yasin dari sana, di bandara ia dipegat oleh seorang pria. Yasin sempat mengira pria itu adalah salah satu penggemarnya. Namun akhirnya Yasin menyadari bahwa pria itu adalah jurnalis yang menulis berita tentang kekalahan Rusia saat melawan Chili. Jurnalis itu mengatakan bahwa ia mendapatkan tekanan dari atasannya dan kemudian meminta maaf kepada Yasin atas berita tersebut. Namun Yasin sepertinya sudah melupakan hal tersebut dan memilih untuk mendatangi istrinya yang juga ada di sana. Di bandara itu juga hadir para penggemar Yasin yang kembali mengidolakan dirinya karena dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia dan memenangkan penghargaan paling bergengsi yakni Ballon d'Or sebagai satu-satunya kiper yang memenangkan penghargaan tersebut sampai saat ini.
Tak ingin hal sama terulang seperti dulu saat ia menjadi idola kemudian jatuh dan dihina penggemarnya sendiri, Yassin memilih untuk pulang bersama istrinya. Ia lebih memilih merayakan kebahagiaannya itu bersama dengan keluarga dan orang terdekatnya yang selama ini mendukung dirinya. Sahabatnya Volodya yang ada di sana kemudian mengatakan kepada Yassin tentang sebuah rumor yang mengatakan bahwa Yassin akan kembali dipanggil untuk memperkuat tim utama dengan kenaikan gaji yang cukup tinggi. Karir dari Yassin sendiri semakin meroket dari saat itu dan mengikuti beberapa pertandingan untuk memperkuat klub ataupun negaranya di dunia internasional. Sampai di tahun 71, FIFA kembali menggelar pertandingan testimonial match sekaligus merupakan pertandingan terakhirnya sebelum gantung sepatu. Sang guru Komic yang pada saat itu telah menjadi seorang fotografer profesional pun turut hadir memberikan dukungan kepada Yassin, bertanding bersama tim Dinamo Moskow untuk melawan tim dari para bintang yang diperkuat Pele yang sudah balik dari konangan, dan juga Franz Beckenbauer, pemain legendaris asal Jerman. Yassin memberikan penampilan terakhirnya di atas rumput stadion hari itu. 100-тысячные лужники заполнены до отказа. Сборная звезд мира напористо атакует. Удар! Впрочем, что удивительного? Di usia tuanya, Yassin yang kini memiliki 2 orang putri kembali merasa rindu untuk merumput. Ia akhirnya meminta kepada sang istri untuk diantarkan kembali ke Dinamo Moskow. Bukan buat ngabret ngebawa bola, namun sekedar untuk melepaskan rindunya pada olahraga tersebut. Вы не ходи дальше. Meski menurut Mamang ini film cukup bagus buat ditonton, tapi karena nggak terlalu terkenal, jadinya film ini cuma dapetin rating 6,3 dari penonton yang kurang dari 1000. Padahal ini film memuat banyak pelajaran sekaligus sejarah dari dunia persepakbolaan dunia. Buat kalian yang demen sama film dengan alur kayak gini bisa langsung tulis di kolom komentar ya cuy. Ya oke cuy, semoga kali ini Mamang masih bisa menghibur waktu kalian semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.